Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nici Oktaviani SMFM. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat yang beralokasi di Jalan Kolonel Anas Malik, Bypass Pariaman, Sumatera Barat. Sebelum menjadi universitas, kampus saya ini merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan akreditasi B. Dan pada bulan April lalu, bergabunglah 3 sekolah tinggi menjadi universitas, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat yang beralokasi di Kota Pariaman yang menjadi kampus 1 atau rektorat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Barat yang beralokasi di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman menjadi kampus 2. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nantongga yang beralokasi di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang menjadi kampus 3. Saya merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan S2 Magister Manajemen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dan saya mengajar pada mata kuliah Akuntansi Manajemen di semester genap dan akuntansi biaya di semester ganjil pada prodi manajemen dan akuntansi. Di semester ganjil ini, saya mengajar di prodi manajemen pada mata kuliah akuntansi biaya di kelas reguler, yaitu manajemen 1 di hari Jumat pada pukul 9.30 sampai dengan 12.00 dengan jumlah mahasiswa 41 orang, dan manajemen 2 di hari Selasa pada pukul 10.00 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah mahasiswa 40 orang. Dan manajemen 3 di hari Selasa pada pukul 13.30 sampai dengan 16.00 dengan jumlah mahasiswa 48 orang. Dan kelas manajemen khusus di hari Jumat pada pukul 14.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah mahasiswa 46 orang. Dan total SKS saya dalam semester ini yaitu 12 SKS. Di semester ini saya melaksanakan pengajaran dengan sistem tatap muka dan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu tubuh sebelum memasuki area kampus. Seorang dosen menjadi contoh bagi mahasiswa, tidak pernah terlambat datang ke kelas. Ini adalah sikap disiplin yang saya tunjukkan kepada mahasiswa. Jika saya berhalangan hadir, maka saya akan memberikan kabar kepada ketua kelas maksimal sehari sebelum perkuliahan berlangsung dan mencari jadwal pengganti untuk pertemuan tersebut. Dan berkehidupan di kampus, saya memberikan contoh teladan dan tidak membeda-bedakan mahasiswa satu dan yang lainnya. Dan semua mahasiswa selalu saya prioritaskan baik dalam sistem perkuliahan maupun dalam bimbingan skripsi, serta berpakaian rapi dan sopan sehingga mahasiswa dapat mencontoh kita dan menjadikan kita teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat menyampaikan perkuliahan, saya akan menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa, baik itu menggunakan bahasa gaul mereka atau bahasa sehari-hari, sehingga perkuliahan yang kita langsungkan tidak monoton dan tidak mono untuk mahasiswa, dan melaksanakan kuliah sesuai dengan RPS yang diberikan pada awal semester. Dan di saat proses penilaian, saya selalu memberikan nilai sesuai dengan kontrak perkuliahan pada awal pertemuan dengan mahasiswa. Bicara mengenai mata kuliah saya yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi biaya merupakan mata kuliah yang bersifat hitungan, yang menurut hasil survei yang saya lakukan dengan sesi tanya jawab, baik itu di awal pertemuan, di setiap semesternya, dan di setiap kelas,
Mereka menyatakan sangat sulit untuk memahami yang namanya hitungan. Mereka sangat sulit untuk memahami akuntansi karena mereka itu mata kuliah yang bersifat hitungan. Ini menjadi motivasi bagi saya sebagai lulusan S1 akuntansi dan S2 manajemen, dan sebagai seorang dosen akuntansi manajemen, menjadi tugas besar dalam memberikan nilai, manfaat, dan konsistensi pada bidang akuntansi manajemen, dan bagaimana menerapkan pada mahasiswa untuk mencoba, apalagi mahasiswa manajemen, untuk belajar mencintai pelajaran, yaitu pelajaran akuntansi. Dikarenakan apa? Seorang lulusan manajemen atau sarjana ekonomi jurusan manajemen harus paham dengan akuntansi, karena antara akuntansi dan manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Selama perkuliahan berlangsung, saya akan memulainya dengan berdoa dan saya pimpin sendiri. Kemudian saya akan mengambil presensi kehadiran dan akan memberikan toleransi keterlambatan 15 menit setelah saya masuk. Sebelum memasuki materi baru, saya akan mereview materi sebelumnya dengan mengadakan kuis interaktif dengan mengenai materi-materi yang terkait. Bisa dalam bentuk sesi tanya jawab, kuis dadakan, dan lain-lainnya. Gunanya agar mahasiswa setiap masuk kelas akan mempersiapkan diri untuk mata kuliah yang saya ajarkan. Setelah melakukan sesi tanya jawab, bagi yang terjawab yang bagus, saya akan memberikan nilai. Untuk jawaban yang sempurna. Kalau tidak, nanti bisa dilempar sama teman yang lain. Setelah sesi tanya jawab itu dilakukan sebelum kuliah dimulai, saya akan menyampaikan materi lagi, materi yang baru. Kan kita sudah tanya jawab tentang materi sebelumnya. Sekarang masuk materi baru, saya akan menyampaikannya dalam waktu 30 menit. Di penghujung materi, saya akan memberikan waktu kepada mahasiswa untuk tanya jawab mengenai materi yang saya sampaikan barusan. Apakah ada yang kurang mengerti, kurang paham, atau gimana, nanti akan saya jelaskan lagi. Pada saat sesi tanya jawab, saya akan terbuka dan dengan kritikan mahasiswa. Misalnya, mohon maaf Bu, tolong diperlambat sedikit Bu, karena Ibu terlalu cepat. Saya akan memperlambat lagi untuk menjelaskan mengenai materi yang saya sampaikan. Sebagai seorang dosen, kita harus terbuka terhadap semua kritikan mahasiswa, apalagi kritikan yang akan membangun pribadi kita sendiri dan memajukan sistem perkuliahan yang berdampak baik untuk perkuliahan kita selanjutnya. Setelah saya menjelaskan lagi materi yang kurang dipahami mahasiswa, nanti kita akan lihat kondisi mahasiswa. Kalau ada yang melamun, makanya kita berikan dia ice breaking atau semacam games untuk mengembalikan lagi kondusif mereka, mengembalikan lagi semangat mereka dalam belajar dengan cara memberikan games untuk mengasah otak yang membuat kondisi mereka lebih kondusif lagi. Sekitar 10 menit atau 15 menit maksimal. Setelah penyampaian materi, setelah pengulangan materi, saya akan memberikan contoh-contoh soal atau contoh-contoh kasus dan akan saya berikan kepada masing-masing kelompok. Jadi mereka akan bikin kelompok belajar masing-masing 5-6 orang. Mereka akan bikin kelompok. Jadi setiap kelompok akan dapat soal yang berbeda-beda. Mereka akan melakukan diskusi sesama mereka dan saya akan berperan mendatangi mereka per kelompok dan menanyakan segala kendala dan mencoba menjelaskan lagi
apa yang menjadi kendala untuk mereka dan mencoba membantu mereka dalam menyelesaikannya. Setelah hasil diskusi kelompok selama 30 menit, mereka berkewajiban menyampaikan dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nanti akan diwakili oleh seorang perwakilan akan menyampaikannya, dan kelompok lain diperbolehkan untuk melakukan tanya jawab terhadap kelompok yang di depan. Pertanyaan yang tidak terjawab menjadi tugas saya dalam menyelesaikannya. Di akhir perkuliahan akan saya tutup dengan menyimpulkan materi hari ini dan pemberian tugas mandiri untuk mahasiswa. Begitu perkuliahan saya dari minggu ke minggu, dari kelas ke kelas. Dan pada saat yang namanya kuliah pasti ada namanya ujian. Dan pada saat ujian UTS, UAS, saya akan memberikan soal yang berbeda caranya. Kalau pelajaran akuntansi manajemen, untuk bikin soal sebanyak mungkin emang agak sedikit rumit. Cara saya membedakannya, saya akan memberikan soal A, B. A itu untuk perempuan, B untuk laki-laki. Nanti perempuan ini terbagi lagi subbagiannya. Ini untuk NIM yang ganjil, ini untuk NIM yang genap. Begitupun dengan laki-laki. Itu kalau ujiannya dilakukan secara tatap muka. Pada saat ujian online kemarin, saya akan meminta tambahan lagi, yaitu berupa video. Mereka akan mengirimkan video ke saya tentang penjelasan dari penyelesaian dari soal-soal yang sudah saya berikan. Dan selama pengerjaan soal itu, saya tidak memperbolehkan yang namanya pinjam-meminjam. Pinjam Tipex, kalkulator, dan yang lainnya. Kenapa? Kalau mereka salah, silakan dihapus saja pakai pena, coret-coret saja, baru bikin angka yang benar atau tulisan yang benar. Kenapa? Tipex itu akan menjadikan ajang mereka untuk saling menyontek atau berkolaborasi. Karena di saat ini, di saat ujian inilah mahasiswa belajar untuk disiplin dan melatih kejujuran. Bagaimana mereka menjawab soal ujian benar-benar dari hasil mereka sendiri. Itulah sistem pengajaran yang saya lakukan selama ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.